sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Istri Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kejutan pada saat matahari terbit. Ayat hafalan Lukas pasal 24 ayat 6-9. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Poin penting pelajaran kita dapat membagikan pengharapan kita akan kehidupan kekal karena kebangkitan Yesus. Pernahkah kamu menangis sampai tertidur hanya untuk bangun di pagi hari dengan dipenuhi harapan? Pada peristiwa penutupan hari penyaliban, kegelapan menyelimuti salib tempat Yesus tergantung. Para imam dan orang banyak berhenti mengejek Yesus. Mereka mendengar dia berseru, "Sudah selesai." Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Mereka mendengar seorang perwira Romawi mengatakan, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kita bisa baca dalam Matius pasal 27 ayat 54. Banyak di antara orang banyak itu merasa bersalah atas kesalahan besar ini, dan para murid melihat harapan yang paling mereka harapkan telah lenyap. Ketika sinar terakhir dari matahari yang sedang terbenam menandai tibanya Sabat, Anak Allah berbaring dengan tenang di dalam kubur Yusuf. Pekerjaannya sudah selesai, tangannya dilipat dalam damai. Ia pun beristirahat sepanjang jam-jam hari Sabat yang suci. Kita bisa baca dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 419. Sama seperti pencipta alam semesta, Anak Allah beristirahat pada hari ke-7 dalam pekan penciptaan. Demikian juga Yesus beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat setelah ia menggenapkan keselamatan kita. Di dalam Yesus ada harapan kita untuk masa depan. Dia adalah pencipta, penebus, dan raja yang akan segera datang. Dia telah menaklukkan dosa dan maut dan menebus kita dengan nyawanya sendiri. Berkat Yesus, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah dan dipulihkan menjadi serupa dengan gambarnya. Sepanjang hari Sabat, banyak mata yang tidak bisa tidur mencari nubuat-nubuat. Beberapa dari para pencari itu ingin memahami makna Paskah sepenuhnya. Yang lainnya mencari bukti bahwa Yesus bukanlah Mesias. Tetapi ada juga orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencari penghiburan dalam tulisan-tulisan nubuat yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Pencarian mereka meyakinkan mereka semua. Nubuat telah digenapi. Yesus yang disalibkan itu adalah Anak Allah. Tidak seperti sebelumnya, perhatian orang-orang tertuju kepada Yesus yang kini beristirahat di dalam kubur. Ini adalah akhir pekan Paskah. Ribuan orang Yahudi berada di Yerusalem. Orang-orang membawa orang-orang yang sakit dan menderita ke pelataran bait Allah dan mencari Yesus sang tabib. Namun bukannya menyambut kehadiran Yesus, orang banyak yang mencari dia justru diusir dari bait Allah. Berita menyebar kemana-mana tentang pengadilan, penyaliban, dan kematian Yesus.
Orang-orang dengan sungguh-sungguh mencari kitab suci dan bertanya kepada para imam. Para pemimpin agama pada waktu itu tidak dapat menjelaskan nubuat-nubuat tentang Mesias yang menunjuk pada penderitaan dan kematiannya. Banyak pencari kebenaran yang tulus yakin bahwa Yesus memang menggenapi nubuat-nubuat tentang penderitaan dan kematian Dia yang dijanjikan. Para imam takut bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, seperti yang telah Ia katakan, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Pilatus mengizinkan mereka untuk menempatkan 100 prajurit di kubur Yesus. Sebuah batu besar digulingkan ke pintu masuk kubur. Tali-tali yang kuat diikatkan pada batu itu untuk menahannya tetap di tempatnya. Kemudian batu itu dimeteraikan dengan meterai Romawi. Segala upaya dilakukan untuk memastikan bahwa Yesus akan tetap berada di dalam kubur. Namun, pada hari pertama pekan itu, tepat sebelum fajar menyingsing, terjadilah gempa bumi. Seorang malaikat diutus dari surga yang dikelilingi oleh pancaran kemuliaan Allah. Ia memanggil anak Allah untuk keluar dari kubur atas perintah Allah. Maut tidak dapat menahan Yesus karena Dia tidak pernah berdosa. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ketika batu besar itu digulingkan, Yesus, penguasa alam semesta, bangkit dan keluar dari kubur. Sekumpulan malaikat yang mengelilingi kubur itu sujud menyembah dan memuja Raja mereka. Para prajurit yang telah menyaksikan pemandangan yang mulia itu jatuh pingsan. Kemudian kemuliaan surgawi memudar. Para prajurit bergegas masuk ke dalam kota, menyebarkan berita itu kepada orang-orang. Para imam dan tua-tua memberikan sejumlah besar uang kepada para prajurit dan menyuruh mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri Dia ketika para penjaga sedang tidur. Kita bisa baca dalam Matius pasal 28 ayat 12 dan 13. Tetapi kebenaran tidak dapat dibungkam. Bahkan beberapa orang mati yang telah dibangkitkan bersama Kristus terlihat oleh orang lain dan menyatakan bahwa Dia telah bangkit. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 26 ayat 19. Pada hari Minggu pagi itu, wanita yang telah mengikut Yesus pergi ke kubur. Seorang malaikat menyambut mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Setelah mendengar laporan dari para wanita tersebut, Yohanes lari ke kubur Yesus dan melihat kubur itu telah kosong. Dia percaya bahwa juru selamatnya telah bangkit. Orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Sambil menangis terseduh-seduh, ia bahkan tidak dapat mengenalinya melalui air matanya. Ketika Yesus memanggil namanya, barulah dia mengenali Yesus dan menyembahnya. Kebangkitan Yesus adalah sebuah janji pengharapan untuk masa depan. Ini adalah sebuah kepercayaan akan kebangkitan orang-orang yang diselamatkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengharapan ini membuat kita bersukacita dan percaya kepadanya. Ketika Yesus dibangkitkan, beberapa orang yang telah mati dibangkitkan bersamanya. Pada kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan memanggil semua orang benar yang telah meninggal kepada kehidupan yang mulia dan kekal. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Bagaimana kita dapat memperoleh anugerah keselamatan yang luar biasa yang telah dibeli Yesus bagi kita melalui kematiannya sebagai tebusan?